Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'atuhum ayatum qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibul ladzina ajramu sagharun indallahi wa azabun syadidun bima kanu yamkurun. Sadaqallahul azim. Sekarang silakan Ibu melihat hukumnya, Bu. Saya tanya aja, Bu, di sini, Bu. Apa hukumnya? Ya kok di situ kurang. Berarti Ibu silakan menulis. Ya, Bu. Ke kamera, lagi. Naik lagi. Sedikit lagi, Bu. Oke, Bu. Terima kasih kepada Ibu yang sudah menjadi dosen penguji. Saya akan mempresentasikan sedikit tentang PTK saya, yaitu dengan judul peningkatan hasil belajar peserta didik melalui model Problem Based Learning atau PBL pada materi Asmaul Husna di kelas 5 SD Negeri Kunluas tahun pelajaran 2024 dan tahun 2025. Di sini saya mengajukan proposal penelitian dengan latar belakang masalah, yaitu rendahnya hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri Kunluas pada materi Asmaul Husna akibat metode pembelajaran konvensional, sehingga diusulkan penerapan model Problem Based Learning atau PBL untuk peningkatan pemahaman dan keterlibatan peserta didik lebih aktif. Kemudian untuk pembatasan masalahnya, di sini penelitian ini dibatasi pada penerapan program Based Learning dalam pembelajaran Asmaul Husna, khususnya Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is di kelas 5 SD Negeri Kunluas tahun pelajaran 2024-2025. Kemudian pada rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan program Based Learning pada materi Asmaul Husna dapat meningkatkan hasil belajar siswa di SD Negeri Kunluas. Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan program Based Learning atau PBL pada materi Asmaul Husna, yaitu untuk peningkatan hasil belajar siswa di SD Negeri Kunluas. Selanjutnya, manfaat penelitian. Ya. Lanjut ke metode, Bu. Lanjut ke metode. Metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK
yang dilakukan di kelas 5 SD Negeri Kunluas tahun pelajaran 2024-2025 melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama tahapan persiapan, kemudian pelaksanaan, dan analisis data dengan siklus berulang yang meliputi perencanaan, tindakan, observasi, tes akhir, dan refleksi. Sekian Bu dari PTK saya. Ya Bu, mari kembali ke slide awal ya. Latar belakang Bu. Ya. Bu, kenapa Ibu bisa mengatakan bahwa hasil belajar siswa rendah Bu? Dari hasil observasi Bu. Misalnya kita setelah kita memasuki kelas, kita mengetahui mengobservasi Bu, melihat langsung pada peserta didik Bu. Antara observasi dengan tes yang sudah dilakukan sebelumnya misalnya, itu lebih jelas mana Bu kita mengatakan bahwa oh ini hasil belajarnya lebih rendah. Apakah data observasi lebih jelas atau data hasil belajar yang lebih jelas? Kebiasaan Bu, hasil data nyatanya Bu. Iya, data nyatanya apa Bu? Observasi atau hasil Bu? Hasil Bu, karena hasil bisa kita Iya. lihat secara langsung. Iya, kalau kita observasi, kita lihat-lihat aja apakah kita dapat datanya Bu. Tidak Bu, karena Jadi harus observasi itu bisa kita lihat untuk apa Bu? Kalau untuk lihat hasil belajar siswa kan nggak mungkin pakai observasi Bu. Ya. Iya. Nah, kalau observasi kita gunakan untuk melihat apa Bu misalnya? Untuk melihat peserta didik itu aktif dalam pembelajaran Bu. Ya, betul. Selain itu untuk melihat apa lagi Bu? Apakah hanya siswa aja yang di ini? Apakah siswa saja yang bentar ya. Iya Bu. Menelpon. Ibu, Iya Bu. kenapa kita harus melaksanakan PTK Bu? Untuk melihat masalah yang mungkin terjadi di kelas Bu, apakah siswa itu
tertarik atau tidaknya dengan pembelajaran kita, Bu. Mau lihat tertarik atau tidak atau ada kaitannya dengan meningkatkan hasil belajar, Bu? Iya, Bu. Sekalian sama peningkatan, Bu. Bu, nggak bisa sekalian-sekalian, Bu. Mana yang lebih utama yang mau dilihat sebenarnya? Ya, Bu, ya. Jadi Iya, yang Bu. prioritas kita sebenarnya yang mana? Yang sampingannya yang mana? Itu harus jelas. Hasil Kenapa sebenarnya, Bu. problem? Ibu, ya dari tadi gitu hasil sebenarnya, Bu. Jadi waktu observasi dan hasil belajar hasil sebenarnya, Bu. Tapi di awal disampaikan tadi observasi, ya. Bu, coba Ibu sampaikan kenapa PBL yang menjadi apa namanya model terpilih yang apa namanya eh, akan Ibu gunakan untuk melaksanakan PTK di kelas. Kenapa kok harus PBL? Karena kalau PBL, Bu, di situ siswanya yang aktif, Bu. Kemudian cara pembelajarannya seperti kalau dulu, Bu, kalau pembelajaran dulu mungkin siswa tidak banyak mengetahui tentang cara-cara belajar, Bu. Tapi kalau di PBL mungkin banyak, ada di situ kerja kelompok, kemudian ada seperti apa ya, Bu ya? Praktik gitu, Bu. Aktif. Instrumen apa yang akan Ibu gunakan untuk menjawab rumusan masalah, Bu? Dengan tes hasil belajar, Bu. Selain itu, Kemudian dengan angket atau lembar LKPD, Bu. LKPD, Bu. Apakah LKPD itu digunakan untuk mendapatkan data atau LKPD sebagai alat bantu, Bu? Bagaimana, Bu? Kenapa Ibu golongkan LKPD sebagai sebuah instrumen? Apakah LKPD itu digunakan untuk mendapatkan data atau LKPD itu digunakan untuk membantu guru dalam proses pembelajaran? Untuk membantu guru, Bu. Supaya kita tahu sejauh mana anak-anak itu sudah mendapatkan hasil. Oke, Bu. Ada. Coba Ibu jabarkan sedikit tentang PTK. Sebenarnya apa sih PTK itu? PTK adalah model, mana ya, Bu ya? Udah nggak bisa jawab lagi, Bu. Ada. Kalau nggak bisa jawab lagi, eh, langsung presentasi P5 PPRA, Bu. Ini bagaimana nih, Bu? Stop share, Bu. Ya, ya, Bu. Langsung stop share. Ya. Mana? Punya. P5 PPRA. Share. Ya, Bu.
Silakan Bu. Di sini Slideshow lagi kayak tadi Bu. Slideshow kayak tadi Bu biar bagus. ya. Oke. Di sini P5 PPRA-nya dengan tema keterhubungan dan kebergantungan dalam ekosistem bumi. Topiknya harmoni dalam ekosistem. Kemudian proyek profilnya pahlawan lingkungan, Bu. Di sini tahap pengenalannya adalah menyampaikan tema keterhubungan dan kebergantungan dalam ekosistem bumi. Langkah pertama adalah memperkenalkan peserta didik pada tema keterhubungan dan ketergantungan dalam ekosistem bumi, yaitu menjelaskan pentingnya harmoni dalam ekosistem ciptaan Tuhan. Artinya, semua makhluk hidup bergantung pada sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara. Oleh sebab itu, kita harus menjaga dan memeliharanya dengan baik. Kemudian, kontekstualisasi bagian 1, menggali permasalahan lingkungan di sekolah. 1. Langkah kedua, identifikasi jenis masalah yang sering ditemukan seperti polusi, deforestasi, atau kerusakan ekosistem yang menunjukkan hilangnya harmoni dan saling kebergantungan melalui pengamatan atau observasi. Kemudian misalnya seperti peserta didik mengamati masalah polusi, yaitu tentang pencemaran air, udara, dan tanah yang dapat merusak kesehatan ekosistem, yaitu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kontekstualisasi bagian 2, yaitu langkah ketiga, mengidentifikasi hubungan ketergantungan ekosistem dengan lingkungan secara mendalam. Manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk membantu kelangsungan hidupnya. Misalnya manusia membutuhkan tumbuhan, yaitu buah, batang, dan tempat berlindung di saat terik. Kemudian pada aksi, merumuskan kegiatan sederhana dengan bimbingan guru, yaitu memberi contoh manfaat tumbuhan, menjaga serta merawat agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Kemudian manfaat ekosistem yang sehat, mendukung kesehatan manusia dengan menyediakan udara segar, air bersih, dan makanan bergizi, serta memberi tempat untuk rekreasi dan relaksasi yang meningkatkan kualitas hidup. Kemudian membentuk kelompok untuk mengumpulkan jenis polusi di lingkungan ekosistem dan melibatkan peserta didik bersama-sama secara aktif. Kemudian refleksi bagian 1, evaluasi keberhasilan program, yaitu sesi evaluasi dengan peserta didik untuk membahas hasil program dan mengusulkan perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian menyusun laporan proyek, yaitu menyusun laporan proyek dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Langkah-langkah strategis atau tindak lanjut, yaitu identifikasi langkah perbaikan dan berkelanjutan program. Kemudian rencana kegiatan berkelanjutan seperti kampanye, peningkatan kesadaran tentang pentingnya keterhubungan dan kebergantungan dalam ekosistem bumi. Kemudian persiapan rencana untuk memperluas program atau meningkatkan kapasitas. Kemudian pada bagian penutup atau kesimpulan, serta langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya, yaitu terus berpartisipasi pada upaya menjaga lingkungan melalui keterhubungan dan kebergantungan dalam ekosistem. Sekian Bu dari saya. Ya Bu. Ya Bu. Pertanyaan saya Bu. Ya Bu. Berapa pertemuan nih yang akan dilakukan untuk satu proyek ini Bu? Barang 2 atau 3 kali pertemuan bisa Bu.
Nggak tahu Bu, itu bukan saya ininya Bu. Jadi kan tergantung bagaimana apa namanya apa istilahnya distribusi dari setiap jam untuk proyek ini Bu. Ada satu fase Iya, Bu. pada kelas ya Bu ya. Nah, jadi ini semua tergantung pada itu. Nah, untuk coba Ibu memperkenalkan peserta didik keterhubungan. Nah, melalui apa Bu perkenalannya? Melalui tema, Bu. Tema yang akan kita lakukan, Bu. Yang akan kita presentasikan. Maksudnya gurunya presentasi gitu ya Bu ya? Kepada siswa? Atau ada cara penyampaian yang lain? Setelah disampaikan, kemudian akan dilaksanakan secara nyata, Bu. Ya lah Bu, pasti lah Bu. Akan dilaksanakan secara nyata. Udah Bu, geser lagi Bu ke slide selanjutnya. Ya. Ya, ini langkahnya begitu banyak Bu. Menggali permasalahan lingkungan di siapa Bu yang menggali permasalahan lingkungan di sekolah ini Bu? Guru yang utamanya guru, Bu. Yang utamanya guru. Iya, Bu, karena Siswanya? di sini kan materinya tentang ekosistem, Bu, yaitu tentang manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian identifikasi masalahnya yaitu tentang pencemaran air, Bu. Jadi siswanya ngapain Bu? Kebermaknaan belajarnya itu di mana kalau semuanya guru? Iya, maksudnya Terus siswa ngapain? setelah guru menjelaskan, kemudian siswa akan bersama-sama saling menjaga, Bu. Baiklah Bu. Kemudian selanjutnya lagi Bu. Nah ini lagi Bu. Mengidentifikasi hubungan ketergantungan ekosistem dengan lingkungan secara mendalam. Manusia membutuhkan. Ini prosesnya ini seperti apa Bu nanti? Jadi nggak terlihat nih prosesnya seperti apa ya, melalui apa, apakah ada media atau tidak ada. Jadi nggak tahu nih kegiatannya ini seperti apa. Kemudian Bu nggak nampak dimensinya apa, elemennya apa, subelemennya apa di sini ya Bu ya. Atau Ibu gunakan dimensi apa dan di mana dimensi itu terlihat Bu? Saya menggunakan dimensinya yaitu salah satunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian secara bergotong royong, Bu. Saling berpartisipasi siswa, Bu. Tapi di sini yang nampak partisipasi guru ya Bu ya. Katanya yang berpartisipasi siswa, tapi yang nampak guru. Baik Bu, udah stop share. Nih saya mau tambah pertanyaan sedikit lagi sebelum kita akhiri. Iya, Bu. Ibu, coba kembangkan satu soal HOTS, Bu. Berkaitan dengan materi yang Ibu susun di modul ajar. Satu soal HOTS. Ibu tahu soal HOTS itu seperti apa? Soal yang untuk membangkitkan siswa untuk lebih giat belajar ya, Bu. HOTS itu kepanjangannya apa, Bu? HOTS itu kepanjangannya apa? Tahu nggak kepanjangannya apa? Nggak. Ibu tahu nggak berpikir tingkat tinggi itu apa? Berpikir tingkat tinggi. Untuk berpikir lebih mendalam gitu ya, Bu? Ya, bahasa biasanya itulah. Berpikir lebih mendalam. Bu, bagaimana membangun aktivitas pembelajaran
yang di dalamnya memasukkan unsur berpikir kritis. Gimana, Bu? Melalui pertanyaan pemantik, Bu. Bisa? Nah, pertanyaan pemantik itu dibuat gimana, Bu? Berdasarkan apa? Berdasarkan pengaman, Bu. Apa di awal yang Ibu lakukan? Ketika Ibu mau menyusun sesuatu, apa yang Ibu perhatikan? Asesmen awal, Bu. Oke, setelah Ibu membuat asesmen awal, lalu apa lagi, Bu? Diskusi. Setelah Ibu, apa yang dirumuskan pertama, Bu? Oke, Bu. Selanjutnya, ya. Ada yang kosong. Boleh stop apa Bu? Boleh stop share dan boleh stop recording ya Bu ya. Udah selesai, Bu. Ya, selesai. Nih, bagaimana, Bu, caranya, Bu? Stop record ya, Bu. Stop record. Ya, iya. Iya, Bu, benar.